Kepada semua putra-putri kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Ini adalah pesan akhir tahun untuk masuk tahun 2009. Dan kiranya saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat hari Natal buat kalian semua. Dan the King of Kings bukan cuma datang 2000 tahun yang lalu, tetapi akan segera datang. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, benar-benar kedatangannya akan segera dan sangat tidak terduga-duga. Siapkan dirimu. Dan pesan hari ini berasal dari 2 Raja-Raja pasal ke-8. Saya akan bacakan bagi Anda dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Judulnya Raja Menolong Perempuan Sunam. Masukkan nama itu pada nama Anda. Sang Raja menolong Handoko. Sang Raja menolong Wayan. Sang Raja menolong Yohanes. Sebutkan nama Anda. Ada pengharapan di dalam Yesus. Di dalam ayat pertama dimulai begini. Elisa telah berbicara pada perempuan yang putranya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu. Dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian dia pergi dan mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku segala sesuatu tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Sedang yang menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan putra yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya atau putranya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah putranya atau anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Restore all. Pulihkan, kembalikan semuanya. 100%. Dengan hikmat Tuhan, tahun 2009 adalah the year of sudden fulfillment. Tahun pemulihan atau penggenapan janji Tuhan yang tiba-tiba. Saya percaya juga adalah the year of sudden restoration. Pemulihan yang tiba-tiba. Kita melihat di sini ada 3 pribadi yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama adalah perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini tidak disebutkan namanya, cuma di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 apabila Anda membacanya. Disebutkan she is a great woman. Dia adalah perempuan yang hebat. Bukan cuma kaya tetapi dahsyat, hebat dan agung. Firman Tuhan menunjukkan bagaimana dia seorang yang selalu puas dengan hidupnya. Ketika ditanyakan apakah ada perkaramu yang bisa kutanyakan kepada raja atau kepala tentara. Sebagai nabi Elisa punya akses kepada raja. Dan saudara sebagai anak Tuhan, saudara punya akses. Katakan akses kepada raja di atas segala raja. Tapi perempuan itu berkata, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya apa? Aku ini puas dengan hidupku. Anda mau ingin berbahagia? Very simple. Lepaskan segala tuntutan. Lepaskan segala sakit hati. Lepaskan segala kekecewaan. Lepaskan segala rasa bersalah. Lepaskan ketakutan, kekhawatiran yang tidak perlu itu. Dan Anda akan mengalami seperti perempuan ini. Firman Tuhan berkata perempuan ini disebutkan sebagai seorang yang putranya dihidupkan kembali. Yang menarik buat saya perkataan perempuan ini Sunem itu namanya tidak disebutkan tapi nama kotanya. Kotanya disebutkan the double resting place. Anda tahu kunci untuk menghadapi 2009? Perkataan rest.
beristirahat di dalam Tuhan. Beristirahat bukan ngapa-ngapain, itu pasifisme. Tapi restu percaya kepada Dia, Sang Raja itu. Dalam akhir cerita ini, ketika dia melakukan firman Allah dan dia tinggal sebagai pendatang. Jangan lupa saudara semua adalah pendatang dan pengembara di dunia ini. Maka justru dia mengalami satu konsekuensi. Di mana rumah dan ladangnya dikuasai oleh orang yang tidak berhak. Mungkin hari ini rumahmu, keluargamu, putramu, atau ladangmu dikuasai orang lain. Jangan lupa bahwa Sang Raja itu hidup dan berkuasa. Yesus berkuasa atas segala raja di atas muka bumi ini. And He can restore all. Dia bisa memulihkan semua yang pernah dicuri iblis dari kehidupan Anda. Dan wanita ini mengalami dipulihkan secara keseluruhan. Yang paling luar biasa dalam 2 Raja-Raja pasal 4, dia mengalami putranya itu dipulihkan dari kematian. Adakah yang lebih berat dari kematian? Saya ini orang Surabaya berkata begini, paling banter mati, paling banter mate, maaf bahasanya kasar sekali. Tetapi mati pun buat anak Tuhan adalah satu keuntungan dan kebahagiaan. Jangan takut menghadapi 2009. 2009 bagi banyak orang krisis dan menakutkan. Tapi katakan bersama saya, 2009 adalah tahun pemulihan. Bahkan 2009 adalah the year of comeback. The year of sudden comeback bagi banyak orang. Perempuan juga menggambarkan gereja. Perempuan menggambarkan pribadi. Tetapi jangan lupa Shunem is double resting place. You can rest in Jesus. Engkau bisa beristirahat di dalam Dia. Yang kedua yang dipulihkan adalah putranya. Putranya ini hanya kena matahari, sunstroke. Kena matahari saja meninggal dunia. Begitu rapuhnya manusia. Menghadapi virus yang maha kecil tidak berdaya. Tetapi kita akan kuat di dalam Tuhan. Menurut catatan para rabi Yahudi. Putra yang dibangkitkan ini adalah Nabi Obadiah. Atau yang kita lihat dalam Alkitab Obadjah. Sebetulnya bacanya Obadiah. The servant of Yahweh. Hamba daripada Tuhan. Kata kunci yang lain untuk menghadapi 2009 adalah serve. Tuhan Yesus mengajarkan tentang servant leadership.